الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian sirah nabawiyah dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun. Di pembahasan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana negosiasi bangsa Quraisy dengan tipuan mereka tentunya ya. Igra'atu Quraisy lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka bernegosiasi bahkan menipu juga terhadap Nabi agar nanti Nabi melepaskan dakwahnya. Setelah kemarin kita bahas bagaimana dua sosok manusia yang dulu dalam jahiliyah masuk Islam. Pertama masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai paman Nabi, dan yang kedua kemarin masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tentunya kita tahu bagaimana ketika Rasul tidak pernah bosan untuk berdakwah. Maka dalam kitab ini dijelaskan lamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah madin fi da'watihi wa ashabuhu yazidun wa yaksurun yauman ba'da yaum. Jadi ketika bangsa Quraisy melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah, tidak pernah berhenti. Para sahabat pun semakin bertambah banyak hari demi hari. Maka dengan segala macam usaha untuk menghalangi dakwah fisabilillah dan juga memalingkan manusia dari ajakan Nabi untuk kembali kepada Allah sudah mulai tanda petik putus asa. Bukan karena putus asanya mereka, tapi sudah dicoba dengan berbagai macam uslub yang lain. Nah, di antaranya hari ini kita coba uslubnya itu mufawadah atau ighra. Maksudnya negosiasi terhadap Nabi, menyodorkan terhadap Nabi apa yang diinginkan oleh Nabi. Al-mal, harta, al-jah, tahta, al-mulk, kerajaan, as-sultan, kekuasaan, ditawarkan. Nah, ini negosiasinya. Dan disangka dari mereka itu bisa mengelabui Nabi dengan arad ini, dengan sodoran-sodoran ini. Nah, tentunya kita tahu hadirin ikhwatu iman bagaimana keadaan mereka itu ketika mereka ingin terus menghalangi dakwah Nabi. Kalaulah ambil kisah hari ini, banyak manusia yang ingin menghalangi dakwah Islam. Islam semakin berkembang itu dikhitan gitu ya, diputus rantai-rantai itu dengan atas nama mungkin teroris, dengan atas nama Islam radikal, dengan atas nama ini keluaran dari pesantren yang militan karena komitmen dalam agama. Maka berbagai macam cara ya, bukan di negara luar saja, di negara kita sudah terasa oleh kita ya. Termasuk yang terakhir kali kemarin tentang logo halal disanding dengan gambar wayang gitu ya. Jadi banyak tafsir akhirnya. Makanya
di negeri kita yang mayoritas muslim, tapi justru yang muslim para petinggi berani gitu, berani untuk membuat kontroversi gitu, yang membuat negara jadi kacau. Harusnya yang disebut teroris bukan orang-orang yang tadi kita sebut, karena mereka komitmen dalam agamanya. Tapi ya sekarang berita-berita itu talbis ya, iltibas, talbis hak wal batil, hak dan batil sudah mulai direkayasa hari ini, dan terasa ya perjalanan umat Islam kita di negara kita, mau tidak mau kita rasakan berat tantangannya di zaman hari ini. Di saat kemarin pandemi, hari ini terasa bagaimana beratnya menghadapi kehidupan masyarakat, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya, terasa, sangat-sangat terasa oleh kita sekalian. Kata kuncinya sebetulnya sabar ya. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka lontarkan, apa yang mereka munculkan, sekarang kalau tidak kita bersabar tentunya panas gitu ya. Makanya kata kuncinya fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas yang mereka lakukan, atas yang mereka ucapkan, atas yang mereka sebarkan di medsos hari ini. Baik, itu hadirin ikhwatul iman, di antara bagaimana kita memahami ini ya. Karena sesungguhnya kalau kita melihat sosok Nabi, dakwahnya tidak seperti sekarang, lebih berat tantangannya. Makanya kita bisa hidup seperti ini karena perjuangan Nabi dengan para sahabat saat itu untuk mendakwahkan Islam. Tinggal sekarang kita tugasnya mendakwahkan Islam ke akarnya langsung ya, ke hulunya langsung. Kalau di hilir mungkin sudah banyak kontaminasi, banyak kotoran-kotoran air dalam Islam. Tapi kalau kita ke hulu, itu akan mengambil kemurnian Islam. Maka rujuklah ke dalam Quran dan Sunnah, karena dalam diri Rasul ada uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada poin penting ya sebelum ke sini. Tuan Hasan dalam bukunya Mengenal Muhammad yang saya punya itu, ini tahunnya sudah lama ya, tahun 94. Rahman usia sabar salpan opat 19 bukan 94, 74. Tahun 1974 Surabaya, judulnya Mengenal Muhammad. Saya juga 3 tahun belum lahir 74 ini. Di sini ada poin penting poin penting yang bagus gitu, bagaimana kita cara mengasihi Nabi. Bahasanya mengasihi kalau beliau. Jadi ada poinnya teh mengasihi Nabi. Bagaimana cara mengasihi Nabi dalam bentuk soal jawab. Kata Tuan Hasan, apakah wajib kita mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wajib tidak, mengasihi teh cinta gitu ya. Apakah wajib kita cinta kepada Nabi? Maka dijawab ya. Tiap-tiap seorang daripada kita wajib kasih dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kalau ditanya cinta kepada Nabi ya cinta, termasuk dalam memaknai sirah nabawiyah nanti. Karena negosiasi ini ya, nanti negosiasi orang-orang kafir kepada Nabi itu ternyata dengan cara halus. Ini yang berat justru yang ini. Kalau dengan kekerasan kemarin semuanya kan menang, apalagi dengan masuknya Hamzah dan Umar menang gitu. Tapi dengan negosiasi yang ini berat. Makanya wajib untuk kita berkasih sayang atau cinta kepada Nabi. Tapi cara mengasihi Nabi, nah ini cara cinta ke Nabi bagaimana? Ada dia cinta dengan hatinya tapi larangannya dikerjakan, perintahnya ditinggalkan. Nah, kata beliau yang pertama ini cara pendusta. Engkau cinta tapi tidak mau berkorban gitu. Apa yang dilarang harusnya ditinggalkan, apa yang diperintah harusnya dilakukan. Ini terbalik, itu pendusta, bohong cintanya gitu ya, bohong cintanya. Itu yang pertama.
Yang kedua kasih dengan hati, nah, bahasanya kasih, kasih dengan hati sambil mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah ini yang terbaik. Kalaulah kita benar cinta kepada Nabi, ya buktikan. Buktikan dengan cara apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang datang dari Nabi ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Nah ini cinta sejati. Tadi mah bohongnya, engkau cintakan Nabi tapi perintah Nabi ditinggalkan, larangan Nabi dilaksanakan. Bohong itu, pendusta, cinta penipu gitu. Tapi kalau yang pertama sebaik-baik cara, kata Tuan Hasan. Nah yang ketiga menurut dia yaitu dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah ini yang sekurang-kurangnya cara percintaan. Maksudnya kalau yang tadi bermula dari hati, yang nomor 2 itu kasih dengan hati sambil mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau nomor 3 cukup mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, itu cinta yang biasa. Tapi kalau cinta sebenarnya harus seperti itu. Makanya jangan pernah kita melawan dari kasih sayang terhadap Nabi, atau bahasa yang kedua mengganggu Nabi. Kan ini diganggu Nabi yang ini, kisah yang ini, diperangi Nabi. Perbuatan yang bagaimana dikatakan mengganggu atau memerangi Nabi di buku ini ya. Maka dijawab oleh Tuan Hasan, mencela atau merendahkan Nabi berarti mengganggu dia, memerangi dia, menghalangi tersiarnya agama Islam. Juga dinamakan memerangi, mengganggu Nabi. Jadi kalau ada orang menghalang-halang dakwah Islam, nah itu sama dengan mengganggu Nabi. Di saat itu memang, sekarang juga sama. Lamun orang hese gitu ya, rek ibadah, tapi ada hal-hal yang penyebabnya, maka penyebab itu adalah mengganggu. Nah di antara buku yang bisa jadi rujukan ya, mengenal Muhammad karya Tuan Hasan, itu bagus, sangat-sangat sistematis dalam pemaparannya. Baik hadirin ikhwatul iman, kita coba untuk masuk ke pembahasan bagaimana negosiasi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada judul bagus di sini, perbincangan Utbah bin Rabi'ah bersama Rasul. Kita tahu Utbah itu ya dulu. Utbah bin Rabi'ah, dia itu memang diantara senior bangsa Quraisy, salah satu gegeden Quraisy di jahiliyah saat itu, dan beliau terkenal dengan ininya apa, kecerdasannya, ro'yunya, logikanya bermain untuk sosok Utbah bin Rabi'ah ini, la'anahullah alaihi. Bagaimana kelembutannya juga ada, al-hilm, kelembutan, dermawan, al-fadl, dermawan, khatiban, ahli ceramah gitu, Utbah bin Rabi'ah ini. Kemudian juga ketika berbicara membuat orang terkesima, jadi terbawa oleh bahasa-bahasa yang dia bawakan. Bahkan dia juga terus memerangi Nabi, bahkan tahu Islam sebetulnya, tahu Islam, tapi togo itu melampaui batas. Bahkan dia ikut perang Badar bersama orang-orang musyrik, dan disitulah dia mati di perang Badar Kubra, qutila fi ghazwati Badrin al-Kubra kafiran laknatullah alaih. Terbunuh di perang Badar saat itu si ini ya, Utbah bin Rabi'ah. Itu bisa dilihat katanya dalam kitab Al-A'lam karya Az-Zarkali. Nah itu intinya orang kafir ya, Utbah bin Rabi'ah, orang yang sangat disegani di saat itu. Bahkan diberikan umur lumayan, di sini jelaskan 80 tahun. Jadi paehna ketika perang Badar di usia 80 tahun. Geus aki-aki modalnya. Perang Badar menghadapi kaum muslimin, tapi mati di sini. Nauzubillah. Su'ul khatimah. Baik, saya bacakan di sini ya.
lumayan panjang sampai azan ya. Ibnu Ishaq di sini di Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq yang ada sanadnya bahwasanya Utbah bin Rabi'ah, dan tadi adalah seorang tuan yang ditaati di kaumnya, umurnya sampai 80 tahun. Dia berkata di satu waktu sedang duduk bersama dengan orang-orang Quraisy, sedangkan Rasul saat itu duduk di masjid sendirian. Di masjid mana ini? Nabawi, Masjidil Haram. Haram, nggak ada ya, belum hijrah ya. Ini masih di Masjidil Haram di Makkah. Ya. Nabi sedang duduk di situ. Nah, dan Nabi seringnya memang di masjid ya. Kalau orang, jadi kalau ini masjid, tempat-tempat mereka itu sekelilingnya orang-orang kafir. Biasa kalau bercengkerama, ngobrol, ngalir ngidul, sebelah luar masjid. Tapi masjid juga masih digunakan oleh mereka. Hanya bedanya kalau mereka tawaf itu dalam keadaan telanjang. Kemudian kalaupun menyembah itu menyembah ke patung-patung. Sedangkan Nabi tidak. Nabi kalau di Masjidil Haram itu ya beliau duduk berdoa biasa gitu. Salat ada salat itu. Bahkan sebelum Isra Mi'raj itu kan sudah ada syariat salat, hanya kaifiatnya memang berbeda. Nah, ketika itu Utbah ya, ketika bergabung dengan kelompoknya, Nabi sedang sendiri di masjid. Kata Utbah, "Wahai bangsa Quraisy, aku akan berdiri menuju Muhammad, lalu aku akan berkata kepada dia dan aku akan sodorkan beberapa perkara supaya dia menerima ajakan kita." Maka akhirnya singkat cerita disepakati oleh orang-orang Quraisy saat itu. Maka berdirilah, kata mereka, silahkan berdiri, silahkan ngobrol dengan Muhammad sendirian. Maka dia pun Utbah berdiri hingga dia duduk menemui Rasul, lalu duduk. Lalu Utbah mengatakan, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kamu di antara kami sudah Anda tahu dalam kelompok kami bagaimana nasab kamu dan sebagainya. Engkau membawa perkara yang berbeda dengan kaum, bisa memecah belah jamaah, bisa menghilangkan semua sembahan-sembahan kami, dan kamu tidak mau untuk menjemah terhadap sembahan kami. Maka dengarlah wahai Muhammad dariku, dan aku akan menyodorkan beberapa perkara. Anda bisa melihatnya, semoga Anda bisa menerima perkara-perkara ini." Maka Nabi pun mengatakan, "Qul ya Abul Walid asma'." Katakanlah wahai Abul Walid. Utbah itu digelar Abul Walid, Al-Walid bin Utbah. Katakanlah wahai Abul Walid, asma', aku akan mendengar. Maka akhirnya Utbah mengatakan, "Yabna akhi, wahai saudaraku, jika kamu ya in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan." Nah, ini negosiasinya. Wahai anak saudaraku, jika kamu wahai Muhammad menginginkan apa yang kamu bawa dari perkara ini adalah harta. Nah, ini pertama ya, harta. Jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna malan. Ini yang pertama negosiasinya. Maka kalau Anda ingin harta, nah ini kan negosiasi iming-iming. Kalau kemarin amang-amang. Kalau sebelum awal omong-omong. Jadi omong-omong dulu, hese wae, amang-amang pakai pedang. Nah, ya dengan iming-iming yang ini. tiga strategi ya negosiasinya. Kalau yang pertama pasti omong-omong, jangan ke Muhammad, dia itu orang begini begitu, omong-omong. Kalau amang-amang sudah mulai menggunakan senjata. Kalau ini iming-iming yang ini.
Sok coba bayangkan, kalau hari ini banyak manusia yang begini, umat Islam. Makanya kalau ada yang nyeleneh-nyeleneh, ada sesuatu di balik ini. Kemungkinan tadi malan, harta yang diinginkan. Kan sekarang gampang ya, kalau ingin mengobok-obok negara, ambil orang-orang berilmu, berikan fatwa yang menyesatkan umat, itu bisa, gampang. Orang-orang terkenal itu. Dan itu biasanya bukan dengan omong-omong amang-amang, pasti dengan iming-iming. Tidak mungkin tidak diiming-iming. Tidak mungkin berani untuk memfatwakan sesuatu kalau di belakangnya ada sesuatu. Sudah menjadi rahasia umum ini ya. Nah, ini juga sama. Ketika dia menyodorkan harta, jama'na laka min amwalina, kami akan kumpulkan harta-harta kami. Ini bahasanya sopan. Utbah, kita tahu bagaimana Utbah galaknya luar biasa, tapi di saat itu memberikan negosiasi yang lemah lembut. Kami akan kumpulkan harta kami sehingga kamu orang yang terbanyak harta. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa in kunta turidu bihi syarafan. Yang kedua, kalaulah kamu dakwah seperti ini inginnya kemuliaan, sawadnaka alaina, kami akan jadikan tuan Anda itu. Tuan itu jadi raja gitulah, menjadi orang yang sangat disegani. Hatta la naqta'a amron dunaka. Jadi yang kedua itu, kalau harta kami akan kumpulkan sehingga kamu menjadi orang terkaya. Nah, ini iming-iming. Yang kedua syaraf, kemuliaan. Yang ketiga, wa in kunta turidu bihi mulkan. Mulkan itu apa? Kerajaan. Kalau ingin jadi raja, malaknaka alaina, kami akan angkat kamu sebagai raja atas kami. Raja tuh, bayangkan ikhwatu iman Pak Bu, ini iming-imingnya kalau bagi manusia biasa pasti tergiur atau mikirnya mikir seribu kali teh mikir, lebah ya gitu. Yang keempat, wa in kana hadzal ladzi ya'tika riyan tarahu la tastati'u raddahu an nafsika talabna lakatib wa badzalna fihi amwalana hatta nubri'aka minhu. Kalaulah ini adalah kamu punya satu penyakit, maka kami akan datangkan tib, pengobatan, tabib, sehingga bisa sembuh. Falamma faragha min qawlihi, ketika beres dari ucapan dia, negosiasi Utbah bin Rabi'ah dan Rasul, yastami'u, mendengarkannya, betul-betul mendengarkan, karena sedang berduha, disaksikan oleh mereka di belakang. Antara Nabi dengan Utbah itu obrolan ini, ya obrolan ini. Nah, mun urang mah cing, mun urang digitukan kumaha? Kan orang digitukan ngamak modalnya. Tapi Rasul ketika mendengar itu, menyaksikan, menyimak, kemudian Nabi mengatakan, aqad faragta ya Abul Walid, sudah beres wahai Abul Walid. Naam, sudah beres. Itu dibalikan ke Nabi, fastami' minni, kalau begitu regapkeun ya. Jadi malik Nabi. Utbah pun mengatakan, aku akan lakukan itu. Maka Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, tanzilum minarrahmanirrahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Surah Fussilat 1-5 disodorkan oleh Nabi. Saya terjemahkan, data ke harta sebenarnya namanya. Hamim, bismillah dulu kan, bismillah, hamim, tanzilum mirrahmanirrahim, diturunkan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Utbah pasti paham siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim. Kitabun, apa yang diturunkan? Kitabun, satu kitab. Berarti kan Nabi membawa Quran, wahyu. Fussilat ayatuhu,
yang menafsilkan, merinci ayat-ayatnya itu Qur'anan Arabian, bacaan Arab, li qaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Nah Utbah mah langsung faham, dibacakan gitu tadi. Untuk apa adanya kitabun atau Quran dalam bahasa Arab? Satu, basyiron, sebagai kabar gembira, wa nadhiron, peringatan yang keras. Jadi Quran itu dua, basyiron wa nadhiron, memberikan kabar gembira nanti akan ada surga, memberikan peringatan keras nanti ada neraka. Itu sebagai Utbah faham itu. 5 ayatnya langsung paham. Da urang mah teu paham ya. 10 ayat 1000 ayat itu kadang-kadang teu paham. Bagi mereka itu sangat paham. Pernah kita jelaskan bagaimana siapa? Abu Jahal, Abu Sufyan dan Akhnas, kan 3 orang itu 3 hari 3 malam ingin mendengar bacaan salat Nabi. Fa'arada aktsaruhum, maka mayoritas di antara mereka berpaling, fahum la yasma'un, mereka tidak mau mendengar. Dan itu terasa oleh Utbah. Utbah itu sangat sadar sosok Muhammad itu bukan manusia biasa, keturunan Quraisy, orang yang sangat jujur dari sejak dulu. Tetapi dikarenakan fahum la yasma'un, kenapa? Wa qalu qulubuna fi akinnah, jadi kolbu mereka tertutup mimma tad'una ilaih. Jadi ketika dibahasakan begitu, kan tadi mau harta, mau tahta, mau wanita kami siapkan, kan itu kesimpulannya. Kami siapkan harta, Anda yang terbaik, tahta Anda yang akan paling jadi raja, wanita manapun akan kami siapkan. Tetapi Nabi langsung membacakan surah Fussilat 1-5. Summa madha Rasulullah, lalu Rasul pun berlalu, pada saat itu berlalu sambil membaca yang tadi. Nah, perhatikan nih, saya bacakan asli ininya. Falamma sami'aha minhu Utbah, ketika Utbah mendengar ayat Fussilat 1-5 itu, ansota, ansit, diam 1000 bahasa, sampai wa alqa yadaihi khalfa dhahrihi mu'tamidan 'alaiha, sigana kieu merenya yasma'u minhu, sambil dia dua tangannya ke belakang punggungnya kieu sambil bersandar dan mendengarkan itu. Ai kieu teh naon bahasana? Ngahulang merenya, ngahulang meureun kieu. Sambil gogodeg lah gitunya, merasa kagum gitu. Mu'tamidan yasma'u minhu, dia mendengar. Kemudian Rasul beres di situ, kemudian nanti pun Nabi pun sujud ya. Di Fussilat kan ada ayat sajdah. Beres di situ ayat sajdah, fasajada, Nabi sujud. Lalu Nabi berkata, qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'ta fa anta wa dzaka. Anda sudah mendengar barusan wahai Abul Walid, wahai Utbah, engkau berada di mana? Wa anta wa dzaka, Anda berada di mana? Apakah iman terhadap Quran atau tidak? Nah, itu menurut riwayat. Riwayat yang lain Al-Baihaqi dalam Dalailin Nubuwah bahwasanya Utbah menyimak sehingga Rasul sampai membaca Fussilat ke sananya, bukan sampai 5 ke ayat 13-nya. Jadi yang ini agak panjang. Fa in a'radu, jika mereka berpaling, faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Sampai begitu. Kalaulah mereka berpaling, maka katakanlah wahai Muhammad, ayat 13-nya ya, anzartukum, aku berikan peringatan kepada kalian, sa'iqah, dengan adanya petir menyambar, seperti petir menyambar kepada bangsa Ad dan bangsa Samud. Nah, orang Arab faham bagaimana hancur leburnya kaum Ad dan kaum Samud ketika di zaman Nabi Hud dan Nabi Sholih, karena di Arab itu dekat Arab. Nah, ketika masuk ayat itu, faqama Utbah langsung berdiri dan bergetar takut. Fa wada'a yadahu ala fami Rasul, lalu menyimpan tangannya ke mulut Rasul, yunashiduhullah warrahim an yakuffa anhu, agar diam itu,
Kenapa? Dzalika makhafata ayyaqan nadzir, takut terjadi gitu, saking kuruhasna. Ya di awal kan genah gitu, Hamim Tanzil, terus 4 ayat 13 begitu. Nah jadi hadirin ikhwati iman, ini kisah memang sekelumit saja gitu. Apa yang diisyaratkan oleh Utbah itu awalnya dia siap untuk mengelabui Nabi, tapi dalam kenyataan ternyata Utbah merasa terpengaruh. Tetapi Utbah tetap mengatakan secara pribadi, ini bukan syair, ini bukan sihir, ini bukan kahana, tapi anger karena kedengkian atau karena tertutupnya hati dia, tetap walaupun dia ahli syair, khatib yang bagus, anger menutup diri. Ini hati-hati. Hidayah itu bukan masalah cerdas atau tidaknya. Hidayah itu datang dari Allah. Karena kalau dilihat ini orang cerdas. Orang cerdas, maka nanti para ahli sejarah mencari tahu hikmahnya apa. Padahal dengan mata kepala sendiri dia sangat tahu bagaimana sosok Nabi Muhammad. Wabil khusus tadinya Utbah bin Rabi'ah atau Abul Walid yang tadi, dia sangat-sangat mengetahui bagaimana apa yang dibacakan oleh Nabi. Kan banyak kisah-kisah. Kisah tahmid saja, siapa itu? Yang innal hamda lillah nahmaduhu, Dimad ya. Dimad bin Sa'labah Asy-Syanu'ah dari Al-Azdi. Asy-Syanu'ah jauh-jauh datang kadinya. Karena dia tukang pengobat, Pak Bu, pengobat dukun, bisa mengobati penyakit apapun juga. Terdengar bahwa Muhammad itu punya penyakit taun, epilepsi, sakalor. Dimad bin Sa'labah datang jauh-jauh dari Al-Azdi Asy-Syanu'ah datang ke Nabi dan hanya mendengar innal hamdalillah yang sering dibacakan oleh khatib, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu sampai akhir, langsung masuk Islam. Ada orang sabaraha kali tah. Cing, Pak Bu, ikhwatu iman, santri sabaraha kali mendengar innal lempeng Kenapa? Masalahnya ternyata di sini. Kalbunya terbuka tidak? Kalau kalbu terbuka dengan cara apapun mudah. Dengan cara apapun mudah, hidayah gampang. Tapi kalau kalbu tertutup itu tidak bisa. Nanti kita akan masuk ya pertemuan berikutnya bagaimana bedagongna Quraisy ketika mereka diberikan ayat-ayat yang lain, bahkan meminta kemujizatan yang sesungguhnya sulit. Tapi nanti terjadi juga bagaimana perbincangan mereka itu meminta sesuatu yang tidak layak dipinta oleh mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Quran menjawab semuanya. Itu pembangkangan mereka. Tapi kembali ke yang tadi ya, negosiasi ini berat memang bagi orang yang cinta dunia. Bagi orang cinta dunia berat, ingin harta disiapkan. Dan sekarang mohon maaf, orang-orang muslim itu banyak yang tergiur oleh yang haram. Ya kan, sogokan itu haram, riswah namanya, disogok haram. Terus barang-barang yang haram, khamr dan sebagainya, riba dan sebagainya. Nah, banyak yang terjerumus di sini. Orang berani untuk memberikan fatwa sesat hanya karena mungkin 1 miliar, 10 miliar, mungkin begitu. Bukan tidak mau, tapi kalau harus menjual agama, sekarang banyak orang-orang yang seperti itu. Bahkan tawaran-tawaran di luar kan bisa saja. Ingin berubah agama, bisa saja diberikan seluruh fasilitas hidup. Ingin pindah ke aliran yang di luar Sunni, misal masuk Syiah, mudah kan sekarang. Tetapi karena mereka tergiur oleh aradud dunya, akhirnya mereka melepaskan baju Islam. Nah sekarang bagi kita, kalau memperhatikan banyak tokoh-tokoh muslim di negara kita, ada pendapat-pendapat yang nyeleneh, bahkan bisa membakar emosi kaum muslimin. Itu ada sesuatu di balik itu. Apa yang di balik itu? Ada kemungkinan tadi harta, tahta, pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Pasti ada. 3 poin lah tidak akan pernah lepas. Satu dari omong-omong biasa,
kedua dengan iming-iming, tidak bisa iming-iming pasti dengan amang-amang. Itu 3 poin itu yang akan membuat manusia itu seperti itu. Maka bagi orang yang ajeg panceg seperti Rasul, tidak akan pernah tergiur, istiqomah dalam melaksanakan semuanya, karena ini adalah amanah. Maka bagi kita sebaiknya maksimalkannya, amanah apapun juga, sehingga kita bisa membuktikan bahwa bukan karena kita ingin keduniaan, tapi kita ingin mendapatkan surga. Oleh sebab itu ikutilah seperti Nabi tadi, tidak tergiur oleh iming-iming harta, tahta, pangkat, jabatan dan sebagainya, tapi ajak dalam dakwah Islam. Nah, di zaman sekarang orang-orang seperti itu perlu untuk dimaksimalkan, yaitu orang-orang yang komitmen dalam Islam yang sebenarnya, tidak tergiur oleh kehidupan dunia. Demikian hadirin ikhwatul iman, kajian pada malam hari ini, bab yang tadi dijelaskan bagaimana negosiasi orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iming-iming mereka tentang harta, tahta dan sebagainya, dan itu ternyata oleh Nabi ditolak mentah-mentah dan membuat terkagum-kagum bagi Utbah diantaranya ketika mendengar jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita teruskan halaman 362, ta'annutu Quraisy wa talabuhumul ayati wal mu'jizat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.